Halo, kedengeran nggak suara? Iya. Oh, ada benar. Jelas Pak, jelas. Oh, jelas. Oke, yang lain dihidupkan. Bintang Lazordi. Halo Pak Hendrik. Oh, ada kedengar udah. Ya, ya. Ya. Aditya. Gus Arfan. Claudio Lasama. Leon Amadius. Yodora Waluka. Saya nggak ngerti. Baik, saudara-saudara, adik-adik sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita mulai webinar tes online SCHJ seri 8 ya 12 September 2020. Dan alhamdulillah saudara-saudara sehat walafiat dan kita harapkan dengan semangat catur kita sehat selalu. Sesi ini ada dua pembelaan, satu dengan Scandinavian Event dan Greenford. Greenford itu nama orang ya. Kalau Skandinavia nama suatu wilayah. Skandinavia ini sebenarnya tuh kayak adik abang dengan pembelaan Karokan. Jadi kalau saudara senang dengan pembelaan Skandinavia, ya kakaknya itu adalah pembelaan Karokan. E4, C6, D4, D5 varian klasik. Jadi kalau misalnya putih langkah ketiga jalannya dengan kuda C3, D kali E4, kuda kali E4. Ya. Jadi kalau untuk catatan, Skandinavian ini adik kakaknya dengan Karokan. Kita lihat gambar daripada bagan Skandinavian atau center counter defense pembelaan Skandinavia. Dia ini fleksibel dan uniknya gajahnya seperti dengan Karokan, dia bisa keluar lebih dahulu. Yang pertama Lasker, ini varian yang amat lama dan istilahnya yang original. Jadi pada waktu dia E4 D5, Skandinavian ini ditandai dengan E kali D5. Jadi menteri kali D5, kuda C3, menteri A5. Ini yang original yang pertama. Disebutlah Lasker variation. Kemudian yang lanjutannya dengan varian Lasker ini, gajahnya itu bisa dua pilihan. Gajah C8 ke F5 atau gajah C8 ke G4. Ya. Ini yang varian yang utama original yang pertama dulu. Nah, sekarang ini sudah berkembang. Skandinavian ini tidak selalu dengan varian Menteri A5, tapi dia ada pilihannya, ada beberapa. Yang pertama dengan jalan Menteri A5. Yang kedua dia jalan Menteri D8. Dan yang ketiga ini yang modern, yang sekarang sedang digandrungi termasuk juga Magnus Carlsen dengan Menteri D6. Nah inilah yang menjanjikan daripada main catur pembelaan Skandinavian. Ya para juara dunia maka ini pembelaan ini dalam tahap-tahap tertentu supaya agak rileks. Ini pembukaan agak rileks. Kenapa? Menterinya bisa berjalan berputar dengan rasa aman. Yang penting dia posisinya nanti bidaknya itu C6 dan E6. Itu kuncinya. C6 dan E6. Kemudian gajahnya ditukar C8 itu dengan yang lain. Yang penting gajah petak hitamnya dia masih ada di lapangan. Skandinavian ini bisa ada gambitnya, ya, ada gambit. Dan ini yang sekarang orang kalau ingin mencari suatu hal yang mencatur kilat dan catur cepat, dia biasa akan mengeluarkan dengan gambit Skandinavian. E4 D5 makan, kemudian kuda F6. Nah itulah dia modelnya. Jadi gambitnya itu tidak langsung bidaknya dimakan pakai menteri, tapi kuda jalan dulu. Apabila dijaga
oleh si putih, ya bijaknya itu misalnya dengan jalan caturnya C4, dia akan menjalan dengan E6. Oke, sekarang itunya bagannya. Jadi gambitnya ada dua modelnya. Sama gambit dengan E6, kedua dengan gambit C6. Diagram aja. Ya, gambitnya ada bermacam-macam. Nah, inilah gambitnya. Ya, Scandinavia Defense to F6, ini gambitnya. Dia pengorbanannya dua, satu dengan E6, satu dengan C6. Yang modern adalah dengan E6, dan dengan E6. Jadi gajahnya itu keluar dengan langsung nanti dengan pertukaran manuver perwira untuk rokade panjang. Yang lamanya adalah dengan C6, ya C6. Kalau misalnya jalan C6A putihnya tidak makan, dia jalan B4, itu pembelaannya jadinya namanya karokan. Karokan varian Panov. Nah, kemudian kalau Marsal varian, itu kuda langsung makan. Ya, dengan D4, kudanya langsung makan di D5. Nah, jadi kalau Anda ingin mencaturnya varian gambit, pakailah varian dengan varian kuda F6 pada waktu langkah kedua. Baik, jadi paham dulu ya. Varian daripada Skandinavian ini sekali 9, jadi dengan sederhana ya. Jadi Anda juga mau variannya mau gambit atau mau variannya yang biasa dengan sampai sini itulah gambaran daripada satu buku dalam teori resmi opening Skandinavian yang ada di Museum atau Encyclopedia. Sampai sini ada yang catur interaktifnya, ada yang mau ditanya? Pencet chattingnya ya. Ya, kalau ada yang tanya, jadi udah 6 nih. Anda udah dapat di bagian di kepala. Kemungkinan kemudian ada yang gambit dan tidak ada yang gambit. Ya. Jadi mau pakai yang mana? Kalau kita seorang penyerang, nah ini saya mau nanya, mau kasih tahu. Kalau Anda seorang penyerang, varian adalah dengan makannya dengan kuda F6. Halo. Ya. Silakan. Halo. Siapa nih? Halo. Ayo. Oke. Siapa tadi mau nanya? Ya. Kalau Anda lihat laskar varian, itulah varian yang zaman orisinal, yang zaman jadulnya itulah. Ya. Dengan jalan Menteri A5, kemudian gajahnya. Halo. Halo, ya. Siapa yang mau nanya? Halo, siapa yang tanya? Suaranya Pak. Nah. Ya, jadi kalau nanti Anda tanya itu jangan lupa pencet mute-nya itu. Ya di chatting, kalau nggak di chatting. Ada? Kalau nggak saya teruskan dianya. Ya. Skandi. Jadi kalau di Indonesia kan biasanya disebut pembelaan Skandinavia. Ya, kalau di dalam buku catur ada juga disebut center counter attack defense. Grandmaster para juara dunia ini yang suka pakai sekarang ini adalah Magnus dan Anand. Ya, Anand yang lebih banyak variasinya mencatur, tapi dia lihat daripada lawannya. Kalau dia istilahnya mencaturnya panjang, dia biasanya 1-2 game dia main dengan Skandinavia. Ya. Nah, kalau Magnus ini uniknya dia main caturnya Skandinavian ini dipakai untuk catur kilat, catur cepatnya sangat bagus sekali hasilnya dan langkahnya selalu menjanjikan menteri ke D6 larinya. Jadi pada waktu E4 D5 dia makan lagi menteri D6. Jadi ini ciri-cirinya ya. Nah ini saya kasih tahu track record saudara kalau main caturnya bagus untuk hitam, pakai pembelaan model mana. Nah ini kita lihat ya. Kita lihat di diagram E4 D5
kemudian E kali D5, menteri kali D5, kuda C3, menterinya D6. Jadi menterinya tidak berlari ke A5 atau berlari kepada D8 atau berlari kepada E5. Ya. Dan diagramnya kita lihat D5 makan lagi. E kali D, menteri kali D. Ya. Jadi kalau Anda mencatut dalam pembelaan, kalau ada makan, awalnya makan, kemudian kedua baru tahan. Udah C3. Nah, ini standar Anda jalan. Nah, ini pilihannya kuda C3, putih jalan. Kemudian hitamnya pilihannya, satu menteri A5, lasker. Yang kedua jalan menteri E5. Dan ketiga menteri D8. Dan yang terakhir, dan ini yang sering sekarang jadi trennya, jadi suatu ikonnya untuk jalan varian ini adalah dengan menteri jalannya D6. Ya. Nah, sampai di sini kan ada 4 kemungkinan. Ya. Nah, 4 kemungkinan ini yang sedang baik-baiknya dan istilahnya bagus dalam hal untuk dipakainya adalah dengan menteri D6 dengan pengeluaran gajah di C8, tidak selalu jalannya ke G4 atau D5, tapi dia bisa jalan caturnya ke B7. Nah, kita lihat contohnya menteri D6, misalnya jalan putihnya D4. Nah, ini yang lama, yang barunya udah ya menteri D6. Jalannya menteri D6. E4 D5. Makan ya. Makan lagi pakai kuda. Udah C3. Menteri D6. Misalnya dia jalan caturnya D4. Nah, ini ciri khasnya daripada hitam menteri D6, kuda F6 dulu. Kuda F3. Nah, di sini pilihannya untuk si putih, gajah bisa pantek di G4 atau jalan di F5, atau dia variannya gajahnya di B7. Jadi dengan jalan caturnya A6. Tif Yakov, ya, dia banyak repertoire dalam pembelaan Skandi ini. Dia mencaturkan dengan jalan gajahnya dari C8 ke B7. Tetap rokade pendek, ya. Dia rokade pendek untuk si hitam. Kedua belah pihak hitam. Dan di sini ada lagi repertoire dari opening. Grandmaster Aronian, jalannya gajah F8-nya ditaruh di G7. Jadi gajah F8 ke G7. Ya, kita bisa jalan, bisa contoh. Jalan caturnya A6. 6, ya. Jalan A6, dia jalan gajah D3. Nah, di jalan B5. Nah, ini yang modernnya. Ya. Modernnya ini, kalau Aronian, mencaturnya jalannya gajah di G7. Kembalikan buahnya, A6 nggak jadi. Dia jalan caturnya dengan C6. C6, gajah D3, C6, C6, ya, jalan caturnya C6, nah, terus C6, oh ya, terusnya dengan jalan nanti G6, gajahnya G7, ya. Nah itu yang terbaru new dalam waktu 3 tahun terakhir dimainkan Skandinavia yang modern dengan menteri D6. Dan hasilnya cukup menjanjikan dibanding dengan Anda kalau megang hitam, jalan dengan menteri A5. Ya. Pada langkah ketiga, pada waktu kuda C3, jalannya bukan menteri A5 lagi, tapi jalannya menteri D6. Inilah tahapan-tahapan dari pembukaan yang harus Anda ketahui, supaya Anda mencatutnya lancar masuk pada fase middle, ya, fase middle, dan juga pada penyelesaian terakhir. Nah, justru dari opening lah masih masuk ke fase middle, Anda dirunut jalan yang benar supaya benar menjalankan buah-buah perwiranya. Jadi Grandmaster Igor Smirnov bilang, setelah Anda menjalankan buah-buah catur secara benar, peletakannya perwira dengan benar di sentrum, yang menghasil sentrum, barulah Anda menyerang ke kedudukan raja lawan.
Ingat ya, jadi itu istilahnya SMA, skak makan ancam. Jadi urutannya Anda harus mencari ke raja, bukan ke bidak, ke raja. Sasaran ke bidak. Skandinavia ini awalnya kita bermain penuh di tengah, ya, di Medan Pusat, khususnya di petak D4 D5 itu kita main di sana. Kemudian baru nanti sasarannya ke arah raja. Dengan catatan perwiranya keluar semua secara teratur. Ya, jangan menjalankan bidak-bidak yang tidak perlu. Misalnya ada mencatur, ada A3, ada H3 dan lain-lain. Oke, sampai sini saya kasih lo kesempatan. Ada yang tanya? Halo? Nah, jadi bagannya itu teorinya itu cuma 9 ya, tidak banyak. Ya, oke, ada 4 D5 sudah makan pakai menteri. Nah, saya ulang lagi, kuda C3. Jadi ada 4 kemungkinan ya. 1 menteri A5, kedua menteri E5, ketiga menteri D8, keempat menteri D6. Nah, pilihannya yang saat ini yang baik dalam arti hasilnya untuk hitam, jalannya dengan menteri D6. Nah, komposisinya daripada pergerakan manuver buahnya, pertama gajah C8 tidak selalu taruh di F5 dan G4, dan satu lagi ya gajah F8 bisa ada teori yang terbarunya adalah dengan di G7 yang Aronian jalankan. Misalnya setelah ini putih jalan D4 ya, D4 kita lihat kuda F6, kuda F3. Nah, pada waktu di sini si putih bisa menjalankan gajah C8 G4, tapi dalam menteri D6 variannya, kecenderungannya gajahnya taruhnya adalah di B7, A6 jalannya. Nah, ini aja ya, yang new terbaru daripada opening Skandinavia varian menteri D6. Dia bisa jalan caturnya gajah E2, dia jalan langsung tusuk B5. Ya. Nah, kalau komposisi ini biasanya si putih ya dia akan konsentrasi tetap di tengah. Nah, sekarang varian yang satu lagi yang daripada menteri D6, Aronian system dalamnya kita balik A6 B5 dibalikkan ya, dia jalan caturnya D4. D4 putihnya jalan D4. C6 udah F3 ya, nah itu dia G6. Nah, unik ya. Jadi jalannya caturnya di gajahnya di G7 ya. Ayo. Dari Aditya Bagus Arfan katanya spinnya belum ada ya. Belum kelihatan ya? Ya, Pak, belum kelihatan. Oh, belum kelihatan. Dari sini udah kelihatan sayanya. Kita saya lihat lagi ya. Saya periksa lagi nih. Ya, Mbak Upi periksa dianya. Aditya Bagus Arfan. Oke, thank you ya. Jadi secara kita blind, jadi pada posisi nah sekarang udah kelihatan ya. Dari Claudio Lasama ya. Baru kelihatan nih dia. Coba lihat ya. Jadi kalau gitu saya ulang lagi dari awal nih sebentar ya. Oke, balik dia E4D5 awalnya. Nah, jadi Anda sebentar doang ini 15 menit udah selesai nih Skandinavia. Makan lagi. Kuda C3. Nah, ini ada 4 kemungkinan yang bisa dijalankan untuk hitam secara teoritis. 1 menteri A5, kedua menteri E5, ketiga menteri D8, dan yang terakhir dan up to date yang sekarang sedang tren dimainkan adalah para juara dunia dengan menteri D6. Ini Grandmaster Anand dan Magnus jalannya menterinya D6. Ya. Nah, saya akan terangkan yang lebih jelas dengan menteri D6 adalah dia bermain penuh di tengah, kemudian beda posisi daripada manuver gajah dua belah pihak. Gajah putih yang di C8 ya, untuk yang hitam C8 itu variannya kalau menteri D6 bisa pilihan dua, ada yang gajahnya di
G4 atau F5 atau gajahnya B7. Nah, ini diteruskan. Dan satu pihak lagi, gajah F8 tidak selalu ada di E7. Dia bisa Aronian system gajahnya di G7. Nah, ini varian Tityakov A6. Dia jalan catur A6. Di sini jalan A6. Ini yang terbarunya A6. Dia jalan kuda A. Ya, boleh juga. A6, kuda F3. Kuda F6. Nah, di sini pada waktu dia jalan caturnya tinggal pilih si putihnya mau gajah E2, gajah B3, gajah C4, dia pasti B5. Misalnya dia jalan caturnya gajah E2. Gajah E2 ya. Gajah E2 dia jalan catur B5. Nah, ini dia. Hanya yang agak super modern, gajahnya itu taruhnya di B7. Kemudian pertanyaannya, gajah F8 taruhnya di mana varian ini? Taruhnya adalah di E7. Misalnya kita lanjutkan di sini dia jalan caturnya rokade, gajah B7, ya, gajah B7 bisa di jalan A3, nah gajahnya sana taruhnya adalah di E6, di E7 jalan E6 dulu, nah, taruh gajahnya di E7, hanya sistemnya kan, tetap dia tempurnya adalah di banyaknya di petak lajur D, sayap menteri, hanya bedanya adalah gajah B7 itu yang jadi ciri khas daripada Skandinavia Menteri D6. Nah, versi kedua dari sistem Aronian, ya ini agak agresif ini. Jadi kalau Anda seorang pemain catur agak menantang main catur ini, D4, jalan caturnya C6, kuda F3, tapi itu jalannya G6. Nah, ini Aronian, ya. Gajahnya taruhnya di G7 untuk menyerang petak D4 sekaligus untuk bertahan dari serangan gajah D3 selama ini yang ditakutkan oleh hitam dengan H7. Jadi jalan caturnya adalah di gajah G7. Pertanyaannya, sekarang gajah C8 itu apakah ditukar apa tidak? Nah, itu terserah. Kalau Anda main caturnya mau ditukar boleh ya, gajah ke G4 nanti pukul memukul ya. Tapi kalau tidak ditukar juga tidak apa-apa untuk pertahanan. Jadi untuk pertahanan seperti Prancis. Jadi habis ini variannya jalan caturnya itu dengan gajah G7, penekannya di D4. Oke, nah sampai saat ini udah 9 bagan yang sudah saya sampaikan. Itulah varian daripada Skandinavian. Nah, ini sekarang yang gambitnya, terakhir 3 gambit ya. Kita mulai dari awal E4, D5. Makan E kali D5. Nah, di sini gambitnya dimulai dengan kuda F6, tandanya itu mau main gambit ya. Si putih misalnya jalan caturnya C4. Nah, pilihan gambit yang pertama timbul gambitnya ini tahun 80 dia mulai dengan C6. Jadi ini mirip dengan Dennis Gambit dengan C6. Jadi kalau D kali C itu gambitnya makan lagi. Ya, di jalan caturnya kuda F3. E5 ya. Tekanannya terus dia nanti akan jalan catur D3 ya. Tekanannya adalah mengambil lagi bidak dan kemudian posisi buah catur putihnya agak ke terbelakang. Jadi kunci pertama daripada hitam buang daripada bidaknya adalah penekanan di D4, ambil bidak lagi, dan satunya lagi pengembangan buah lebih cepat rokadenya. Ya, ini versi yang pertama gambitnya. Yang kedua versinya ini Kalifman. Tahun 90 dia memperkenalkannya modelnya di sini jalannya E6. Nah, ini dia Kalifman. Ya, makan D kali E, gajah kali E. Nah, ini dia kuda F3. Nah, jalannya kuda C6 langsung. Ya, nanti terusannya dia akan rokade panjang. Nah, apabila dia jalan caturnya gajah E2, ya, hitam kadang pilihannya 2, 1 dengan jalan caturnya Menteri E7, langsung dengan rokade panjang. Nah, jadi lebih cepat menyerang Menteri E7. Ya. Oke, nah itulah gambit yang dimainkan. Nah, makanya saya bilang pembelaan Skandinavia ini beradik abang dengan pembelaan Karokan. Nah, ini contohnya pada langkah ketiga, pada waktu dia makan, balikan lagi, E4, ada 5, makan, kuda F3, ya, ada jalan misalnya kuda F6,
kuda F6, di jalan D4. Nah, ini kan jadi model kayak karokan ya, kuda F3. Jadi bisa kayak Panov dia. Ya, jalan hitamnya makan kuda F3. Nah, sekarang yang kayak model Panov ya. Sekarang ini yang tidak gambitnya. Ini yang biasa ya. Yang biasa sekarang yang model Panovnya, kembalikan lagi. E4 D5, E kali D5, C6, C4. Dia jalan begini. Makan C kali D5, D4. Ya, jalannya D4. Ya, itu jalan D4. Nah, ini dia. Jadi Panov kan, C kali D. Nah, inilah dia yang saya bilang adik kakaknya pembelaan dari Skandinavia dengan Karokan. Terjadi demikian, ini varian pembelaan Karokan Panov. Nah, satu lagi klasikal. Nah, kita lihat klasikal ini, ya dengan Skandinavia mirip E4 C6. E4 C6, saya perhatikan dulu, ini E4 C6, bukan D5 langsung ya. Ya, E4 C6, D4 D5, ya, dan jangan kuda C3, D kali E, kuda kali E, nah, gajah F5. Mirip-mirip dia nanti pembukaannya kuda G3, gajah G6, kuda F3, E6. Nah, lihat struktur bidaknya ya. A7, B7, C6, E6. Ya, nah ini daripada pembelaan Karokan klasikal. Nah, sekarang kita klasikal daripada Skandinavia. Coba lihat Anda praktek itu ya. E4, D5. Makan lagi pakai menteri, bidaknya. Kuda C3, menteri A5. Kuda F3, kuda F6, D4, C6. Gajah D3, ya, atau gajah itu sama. Kita lihat ya posisinya. Gajahnya keluar G4. Ya. Nah, inilah posisinya. Setelah dia jalan caturnya ini, dia jalan habis ini E6, sama dengan tadi yang model Skandinavian, Karokan. Ya, jadi saya bilang, ini Skandinavian ini adiknya dari Karokan. Ya, dari Karokan di jalan E6. Ya, misalnya rokade E6. Sama kan? Strukturnya, hanya bedanya menterinya di A5. Konstrukturnya sama. Cara nyerangnya juga nanti sama kalau model begini klasikal. Ya, ini yang teori murni daripada Skandinavian. Baik, nanti saya akan contoh daripada pergerakan dari buah-buah putih ataupun hitam bermain Skandinavian. Baik Anda sebagai putih maupun sebagai hitam. Tapi ini pembelaan adalah dipakai para juara dunia ya. Jadi dia punya kelas tersendiri walaupun hanya 9 varian. Walaupun hanya 9 varian di dalam literatur catur, tapi dia punya daya dan hasil yang memuaskan, baik untuk putih maupun hitam khususnya. Baik, sebelum saya lanjutkan dengan contoh partainya, ada yang ditanyakan, silakan. Ya, jadi saya selalu menampilkan diagram supaya Anda tahu, oh diagram ini dan diagram sana. Jadi kalau ada yang bertanya, Anda ini kalau mau main megang putih ataupun megang hitam, mana yang agresif, mana yang posisional, mana yang defense, itu masing-masing pembelaan ada karakternya. Jadi pada waktu dia E4 D5, ya, dia makan, ini tinggal pilih, ya. Kalau seorang Anda agresif, dalam arti mau gambit, pada waktu di sini jalannya bukannya menteri kali D5, tapi jalannya adalah kuda F6, nah, itu agresif. Nah, jadi jangan salah pilih ya. Jadi kalau misalnya kita seorang pemain caturnya agresif, pilihlah dengan varian Skandinavian kuda F6. Jangan langsung makan dulu. E4, D5. Lihat, perhatikan ya. E4, D5. Dia jalan E kali D.
kuda 6. Oke. Ya, kali D. Kuda F6. Nah, ini tuh seorang tipe seorang penyerang agresif. Jadi di sini dia akan main gambit. Apabila putih atau jalannya catur, misalnya di jalan catur kuda C4, dia akan jalan catur pilihan 2, C6 atau E6. C6. Ya, C6 atau E6. Dia jalan C4, ya, putihnya dulu. Kemudian C6 atau E6. Nah, ini tipe orang agresif untuk hitam. Nah, ini cocok untuk main lightning sama rapid, ya, seru, ya, saling menghantam dia di tengah. Kondisinya sama-sama terbuka. Ya, jadi pembelaan ini adalah terbuka di tengah-tengah, tapi khususnya di sayap menteri untuk penyerangan. Oke, sebelum lanjut ke partai, ada yang mau ditanyakan dulu? Interaktif ini. Silakan, ada yang tanya? Di chatting juga boleh nanyanya ya. Halo. Ya, akan dibuka lomba Ampi. Ya, partainya Ben lawan. Ya. Dua Karpov. Ya. Siapa mau tanya? Nah, itulah pembelaan Skandinavian. Ya. Jadi Anda dengan Asakulumit aja bisa tahu Skandinavian, oh ini variannya begini-begini. Ini ada Quinsa, ada yang mau tanya, Bintang? Udah muncul? Siapa Enggak, aja? Pak, enggak. Soalnya kecil amat ya. Pak, ya. Halo, ya. Arjuna, Pak. Suaranya kecil ya. Oke. Siapa mau tanya dulu sebelum lanjut? Halo. Ya. Udah paham, Pak Andre. Oh, udah paham ya. Contohnya ya. Jadi kalau Skandinaviannya santai main caturnya, tapi juga ganas ya. Kalau misalnya mau main catur dengan gambit. Oke, sekarang kita lihat dengan partai ya. Partai ini ada orang tanya tadi ke Mbak Upi. Tolong diajarkan bukan hanya opening, tapi dengan proses berpikir kepada middle dan ending. Nah, kalau menuju middle ke ending, ya, Anda ini harus berurut secara teori harus benar. Yang pertama, kalau menuju kepada cara berpikirnya ke middle, ya, yang pertama buahnya letaknya harus benar. Celup pegangan. Letak buahnya harus benar. Yang kedua, rajanya sudah rokade. Yang ketiga, buahnya sudah keluar. Jangan Anda baru keluar 2 perwira, tapi udah menyerang raja yang enggak pada posisinya, jadi pelurunya kurang. Ya, jadi kalau pelurunya untuk menyerang kedudukan raja, perwiranya semaksimal mungkin, udah gajah benteng plus menteri nyerang ke raja. Jangan hanya modal bidak menyerangnya. Ya, kalau kita ngancam dengan bidak itu tidak ada begitu bahaya, tapi kalau ngancam dengan perwira itu sangat bahaya. Ya, jadi Anda harus punya taktik, strategi, kalkulasi. Nah, itu yang dibutuhkan pada waktu kita mencatur masuk middle. Ya. Referensinya apa? Referensi kita supaya banyak repertuar daripada middle, ya. Anda banyak baca buku para juara dunia, partai-partai juara dunia. Jadi punya variasi cara nyerang. Jangan hanya pada waktu Anda mencaturnya sampai openingnya benar, tapi nyerangnya nggak tahu lagi. Ya. Nah, tapi biasanya juga kalau sudah masuk ke langkah ke-12 openingnya lurus, dalam arti benar, itu udah menentukan itu pembukaan itu ke arah bagaimana serangnya. Jadi circle-nya, putarannya yang pertama kedudukan raja lawan. Itu yang dipegang ya. Kedudukan raja lawan. Yang kedua perwira berat lawan, dari mulai menteri, benteng, gajah, kuda, dan terakhir baru ngancam bidak. Nah, dan kemudian udah ada dalam suatu catur, semua pembukaan itu arah serangan. Ya, arah serangan tahu. Jadi pada waktu contoh, kalau kita melawan E4, E5 dengan pembelaan dengan Spanyol, itu udah jelas. Kalau putih itu nyerangnya nanti setelah opening selesai dengan 12 tangga,
sasaran utamanya adalah sayap raja. Jadi buahnya harus ke sayap raja. Dan sebaliknya untuk hitam, buah yang di sayap menteri, nyerang di sayap menteri. Nah, itu harus dipegang. Nah, justru itu kita jangan sampai namanya kalah tempo, ya, kalah daripada jalan-jalan yang itu ada jalan bidak yang ya. Nah, jadi itulah caranya kita mencat dari mulai ke tengah, urutannya itu harus jelas, ya, urutannya harus jelas. Mulai dari openingnya berurut langkahnya, ya. Dari opening sampai dengan 12-an, kemudian arah sasarannya. Jadi ada 3 metodenya, caranya. Pertama ke raja, kedua ke perwira, ya. Nah, yang ketiga bertukaran, ya. Dan terakhir baru cari bidak, jangan dibalik. Nah, selama ini yang saya lihat dari pengalaman kita lihat atur, kenapa dia majunya lambat? Yang diserang itu selama ini makan dan bidak doang tahunya. Ada makan, ada cari bidak. Yang harus sasarannya adalah ke raja lawan. Itu dia nomor 1, ke raja lawan. Oke? Nah, ini saya kasih contoh Karpov dengan main caturnya megang putri, bagaimana dia melawan Ben Larsen, jagonya Denmark. Nah, ini pakai pembukaan yang lama. Kita lihat ya caranya. Karpov kan kali main yang lama, ya. Tadi yang baru adalah D6. Adalah D4 normal kan, D2. Nah, ini dia. Jadi pada waktu langkah di sini pilihannya ada yang main caturnya kuda 3, ada yang gajah D2. Nah, yang dipilih adalah gajah D2. Ben Larsen ini pemain agresif, jadi main caturnya selalu buah catur ke depan. Dia langsung jalan dengan ancam gajah G4, gajah 2. Nah, ini ala Karpov, ya. Ala Karpov ini dia mencatur dengan sistem buahnya teratur. Kalau dia mau main caturnya agak aut-autan dalam arti banyak kombinasi, dia bisa jalan dengan F3. Ya, tapi dia main caturnya teratur, jadi buahnya itu saling berkoordinasi. Inilah tipe pemain catur posisional. Makan lagi pakai C. Nah, ini new. Kenapa disebut new daripada novelty ini ada N? Jadi Anda kalau baca buku catur ada N, itu adalah novelty, ada pembaruan, ya. Itu harus dilihat. Selama ini adalah kuda E. Kenapa dia jalan itu dipraktekkan? Karena bidak C-nya itu terlambat jalan. Makanya ditemukanlah repertoire langkahnya, novelty-nya dengan new, ya, dengan kuda CE2. Menteri B6, ya, kuda F3. Lihat ya, kita lihat pergerakan buah. 1 putih sudah jalan 3 buah, hitam baru jalan 1 buah perwiranya, ya, kudanya. Jadi ini ala Karpov, jadi B2 dikasih dengan catatan nanti dia ancam dengan benteng B1, B7 hilang, C7 hilang. Oke, jalan caturnya kuda D7, kade E6. Nah, ini ya C4. Nah, saudara-saudara, main catur ini, ya, jangan banyak nahan, ya. Kalau Anda seorang penahan di sini bisa tahan lagi dengan B3 apa segala, Anda nggak punya serangan. Nah, dalam catur titik menang awalnya adalah Anda punya serangan, ya. Jadi Kasparov bilang pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Nah, Magnus lebih gila lagi, bukan hanya menyerang kata dia, tapi membuat kalut lawannya dengan jalan yang kita gerakan menusuk lawan. Oke, dia jalan caturnya C4, gajah 7. Nah, inilah, ini gaya daripada Karpov yang agak luar biasa. Biasanya selama ini dia jalan catur dengan A3, B4, tapi sekarang memancing dengan B4 dulu, ya, dan tidak dimakan. Kalau dimakan kan ada open pin, benteng B1. Jadi ini termasuk interesting dari main Karpov pada waktu lawan Larsen. Blokade 4. Nah, coba perhatikan saudara, ya. Dengan taruhnya tadi kuda C ke E2, jadi dia semua bidak dari sayap menterinya berkembang. Jadi kalau main lawan Skandinavian, penentuan menangnya adalah di sayap menteri. Putih ini melawan piramida bidak yang hitam, sayap menterinya cuma ABC, 3. Hitamnya punya 4, ABCD. Nah, menangnya daripada putih, bagaimana memaksimalkan 4 bidak lawan 3 bidak di sayap menteri.
Nah, serang sistemnya ini modal sistem Capablanca boleh ya 4 lawan 3 bidak C6. Ya, kita lihat bagaimana seorang posisional Karpov menyusun buah. Jalan caturnya menteri C2, menteri C7 ya. Jadi kalau Anda lagi lihat ya, kenapa ada notasi, ada tanda segitiga dan lain-lain itu, ya periksa ya. Nah, itulah yang Anda jalankan dalam papan catur. Makanya saya bilang kalau lagi belajar catur, papannya lebih dari 1, 2 atau 3. Mana yang partainya, mana analisanya, mana teorinya. Jadi setiap berapa langkah diperhatikan. Oh, ini maksudnya menteri C7 apa? Nah, itu ada bintang kan segitiga itu. Maksudnya dia menahan di L5 ya untuk jalan caturnya, tekanannya dihilangkan. Oke, jalan caturnya pengembangan buah. Nah, coba perhatikan. Jadi ini benar kayak Igor Smirnov atau Grandmaster Rames. Kendalikanlah perwira benteng itu saling berkait ya, benteng. Jadi benteng ini selalu jalan itu dia, benteng F1 ke E1 atau ke D1, mana yang butuhnya itu kita harus jalankan. Tetap ya buah perwira dikeluarkan. Ya. Bias nyasar ke Karokan Panov ya Pak. Iya benar, Astian Dana. Ya benar. Tadi kan udah saya lihat dengan Panov. Jadi bisa dari Skandinavian ini bisa lari ke Panov dengan catatan gambitnya ditolak. Jadi gambitnya ditolak dengan Panov. Benar. Jadi saya bilang, pembelaan Skandinavian ini adalah adiknya daripada Karokan, pembelaan Karokan. Jadi dia beradik abang nih. Oke, F1 B6. Jalan caturnya B6. Nah, tadi sudah bilang, kalau putih di sini bagaimana mencapai kemenangan keunggulannya adalah lihat dia bidaknya ABCDE 4 lawan bidaknya 3. Nah, di situlah menangnya. Bagaimana 4 lawan 3 ini dimaksimalkan. Rook F B8. Ya. Rook F B8, ada jalan A6. Ya, A6. Nah, dia harusnya di jalan catur kan ada analisanya itu kan. Harusnya di jalan catur Rook E B1, tapi di jalan ini ya tapi ini hanya salah sedikit aja untuk pergerakan buah. A6 B5. Jalan B5 C5. Kuda D5. Kuda C1 ya, Rook E8. Kuda D3. Nah, kita lihat pergerakannya ya. Daripada buah putih bahwasanya sudah ke kiri ke kanan dan tetap dia penguasaannya untuk titik sentral menangnya adalah di sayap menteri. Rook A D8, G3, Bishop F6, Rook E4, Kuda F8, H4. Nah ini cara nyerang, kalau kita kehabisan ide, kehabisan peluru dan lain-lain, barulah dibantu dengan bidak, ya barulah dibantu dengan bidak, dengan H4. Tapi ini memerlukan suatu kemauan dan niat yang kuat, karena rajanya makin terbuka, kan? Ya bisa juga dengan dia jalan catur menumpukan benteng ke D1 dengan raja ke G2. H4, Rook D7, King G2, Rook E8. Nah, itu dia. G4. Ya. Kenapa jadi ketutup begini jadinya dipaksa oleh putih? Karena tadi ada kesalahan daripada Karpov pada waktu dia jalan caturnya di H6. Ya, jadi dia bisa nutup si hitamnya di B5. Nah, itulah makanya Anda harus ingat pepatah ya filosofi catur. Bidak maju tidak bisa mundur. Nah, itu dia akibatnya. A5 maju Karpov, H6 jadi ditahan oleh hitam. Nah, jadi dia kerja keras di sini mencaturnya. Terpaksa di sayap rajanya dia bongkar untuk mendapatkan suatu serangan. Sebenarnya kalau misalnya tadi ada pemukulan, dia sayap menterinya udah unggul, tidak perlu ada makan makanan. G4, Rook E8, G5, ya dorong terus, Bishop D8, Kuda F E5, ya. Tetap gaya Karpov ini walaupun nyerang dia mengatur posisi sedemikian rupa, kudanya itu dan perwiranya saling berkait. Itulah jenis tipe orang mencaturnya dengan posisional. 4 ya, macam open pin, G8, Kuda F3. 6 ya. Ya, koordinasi buah kita lihat E6 dan F6 itu yang jadi ancaman. Lanjutkan Rook F7. Hanya tahan kan? Tahan-tahan. Nah, nanti yang satu lagi sekarang benteng A1 yang belum jalan. Makan. Masuk. Ya. Oke. Nah, itu dia ya. Kita lihat buahnya.
Buahnya itu semua terkontrol oleh putih maupun hitam, khususnya putih Karpov. Jadi walaupun bidak tergantungnya dia B4 dan A6, nah benteng A3 itu yang dipaksa oleh hitam jadi antara menyerang dan bertahan. Udah 5, jadu, makan lagi, tukaran. Nah, ini gaya Ben Larsen. Ben Larsen adalah jagonya dari Denmark pada waktu zaman Fischer tahun 70-an, pada waktu semifinal dikalahkan dengan 6-0 ya oleh Fischer. Tapi dia mainnya tuh energik ya, saling buah caturnya ke depan seperti Michael Tal. Oke, makan korban. Kita lihat ya. Up sampai sini dulu, Mbak Kaups ya. Jadi sebelum korban nih. Udah gini. Jadi kalau seorang putih atau hitam, korban perwira, Menteri Kale Kuda sama Benteng, diperbolehkan dengan catatan menteri lawannya tidak aktif. Ini kan menterinya masih D7. Jadi berani Karpov mengorbankan. Kenapa? Dia titik lemahnya dari hitam ini ada 2, di C6 dan A6, A7, serta E6. Oke, jadi dikorbankan berani. Jadi kalau Anda mencatur, kalau misalnya ada perlu korban menteri, tukar gajah kuda plus bidak, dibolehkan dengan catatan Anda punya penyerangan ke lawan dengan hitam tidak bisa cek abadi. Kan korban ya, korban sementara dia. Nah, coba lihat ya gayanya seorang Karpov. Ya. Benteng Menteri A5, King G2. Oke. Nah, ini kita lihat kelemahannya kan udah satu-satu diambil E6 dan C6. Jadi kalau di sini C6-nya udah jatuh, ya tinggal kalah dia. D3. Nah, C6 kan jatuh. Ya, promosi lah tuh bidak. C5 dan A6. Jadi dikurung dulu posisinya, baru dia ambil satu-satu dia. Kita lihat gayanya walaupun sederhana Karpov ini, tapi dia mematikan. Ya. Benteng A8, Menteri E2, tukar. Nah, dia, ya. Coba lihat ya. Jadi di sini ada kelalaian daripada si putih, ya. Ada bidak B3 itu yang menjadikan promosi. Akhirnya si putihnya banyak bertahan, ya. Jadi ada kegagalan daripada penukaran kualitasnya. Dia tidak mempertimbangkan ada bidak yang bisa jalan untuk promosi juga. Itu yang mengganggu daripada gerak ritme permainan promosi untuk putih. Ini pengalaman dari seorang juara dunia bisa dikalahkan oleh seorang Grandmaster dari Denmark, Ben Larsen. Ya. Dia isinya Raja Sihir dari Denmark. Oke, boleh saya kasih waktu berapa menit ini untuk ada yang ditanyakan? Pak Hendri, Ya. Pak Hendri. Ya. Oke. Bintang. Ya, mau nanya Pak Hendri. Ya. Coba disusun papannya Pak Hendri. Susun papan, oke. Bagan, ya. Terus? Ya. E4, D5. Makan. Kan, kali D. Terus? Menteri kali D5. Ya. Berisik banget. Ya. Terus kuda C3. Kan, ya, makan. D5, kuda C3. D4. Kuda C3. Jalannya menteri A5. Menteri kemana? A5. Oh, Menteri yang A5. lama. Nah, yang lama nih ya, Osinil. Ya, klasik. Ya. Terus D4. Nah, D4. 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 Kuda F6. Kuda F6. Kuda F3. Ya. Kuda C6. Hah? Kuda C6 gajah E2. Oh, main kuda C6 bukan gajah G4. Ya. Terus? Enggak. Gajah E2. Gajah E2. E2. Gajah E2. Gajah E2. Oke. Terus? Ya. Gajah G4. Gajah G4. Pertanyaan. Ya. Terus rokade panjang. Ya. Terus rokade pendek. Itu dulu dong jalan putih. Rokade pendek. Putih rokade pendek. Ya, rokade panjang. Hitam rokade panjang. Terus gajah E3. Ya.
E5. Nah, Nah, saya sering hitam memainkan ini dan putih sering kali terjebak dalam posisi ini. Nah, kira-kira apa mungkin antisipasi yang terbaik ketika pemain putih untuk pemain putih, Pak Andri? nah ini saya kasih tahu ya. Ini adalah pembukaan klasikal original murni. Dan ini adalah untuk keuntungan daripada seorang pemain catur hitam. Kenapa pada waktu dia jalan kuda C6, ya, jalannya itu adalah gajah E2. Harusnya dia tidak demikian, dia pilihannya, dia harus istilahnya jangan sampai bagan ini. Kalau bagan begini secara teoritis adalah ada sedikit keenakan daripada hitam. Jadi bagan ini harus dihindari, Bintang. Nah, Iya, jadi iya. kamu nggak bisa mengharapkan begini lagi, ketemu ada partai begini lagi, ya. Saya Jadi, hitam. iya benar. Jadi si putih nggak bisa lagi mau begini lagi. Ini yang diharapkan oleh pemain hitam, ya kan? Ya. Jadi pada waktu dia jalan Menteri A5, Iya, nah kita balik nih, kita balik Menteri A5, iya. ya. Nah, jadi untuk Balik. pengalaman untuk pemain putih ya, tadi dia pakai varian Ya. lama, dia D4, dia kan D4, udah F6, ya, udah F3. Ya, jadi pada waktu begini, ya, kamu kan jalan kuda C6 kan? Iya. Nah, ini bisa model gaya Karpov tadi, ya. Satu, dengan jalan caturnya dengan gajah D2, ya. Kedua, gajah B5. Itu dia. Jangan kayak tadi. Kalau tadi, ya, bonyok lah. Si putih. Nah, jadi jangan jalan catur kuda C6, Anda jalan gajah E2. Ya. Jadi serangan dari sini udah dimulai oleh si putih. Jangan bertahan di gajah E2. Gajahnya itu harus naik loncat. Antara gajahnya ke C4 atau gajahnya ke B5. Ya. Jadi kalau Bintang nanya, kalau misalnya bagaimana posisi tadi bagan tadi? Ya Bintang posisinya lebih enak. Karena apa? Ada kesalahan dari putih. Kebanyakan bertahan. Gajahnya di E2. Ya. Oke, ya kan? Jadi makanya saya bilang, pada waktu kuda C6, gajahnya itu pandek di B5. Ya. Atau gajah D2. Ya. Nah, jadi Bintang ini bagus untuk berfantasinya, tapi jangan mengharap terus. Iya, Pak. Ya? Kalau mengharap terus bahaya, nanti orang disuruh, kamu jalan ini aja biar saya menang ya, nggak begitu. Nah sekarang kita pembukaan udah kurang baik jalannya dengan kuda senap, jalannya sebenarnya sederhana aja deh, jalan catur, gajahnya dibeli. Iya. Ya, coba Iya. jadi memang saya juga baca buku trap. Orang tanya, ini buku trap ini orang jalan begini nggak selalu. Saya bilang kalau begitu baru, tapi kalau jangan mengharap. Nah, bahayanya kalau misalnya kita mengharap, nah itu bahaya. Pada waktu Bintang jalan gajah kuda C6, saya jalan caturnya gajah B5, saya pantek tuh. Nah, jalan kemana kan begitu pertanyaannya kan? Dia ya modelnya ya. Betul. Saya jalan gajah D2 langsung putaran kuda B5. Oke, ada tanya, itu bagus ya pertanyaan berdasarkan pengalaman ya. Jangan pengalaman itu jadi suatu hal yang harus begitu untuk putihnya jalan enggak. Ada antinya. Silakan. Apa tadi ada Pak Aliasin, ada nanya Pak Aliasin, kedengaran? Apa dia? Ya. Ya. Nah, sekarang saya mau ke ground float nih. Sebelum ground float ada tanya dulu. Ya, tadi pertanyaannya bagus tuh dia, ya. Jadi ada main gambitnya, ada gambit. Ada? Ada ya? Oke, kita lanjut ya. Sekarang dengan pemainan namanya ground float, ya, ground float ini